Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Penjaga Muda. Kali ini saya akan membuat sebuah tryout untuk teman-teman semua yang saat ini sedang mempersiapkan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021. Dimana cara mainnya adalah saya akan membacakan 20 soal. Setiap saya selesai membaca satu soal, kalian saya beri waktu selama 5 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan begitu seterusnya. Kita lihat sudah sesiap apakah teman-teman untuk menghadapi seleksi CPNS maupun P3K. Ya, langsung saja kita mulai tryoutnya dari sekarang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kita masuk ke soal yang pertama. PPKI melaksanakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri 27 orang yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Hasil keputusan sidang tersebut adalah, silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah A, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, hasil keputusan sidang pertama PPKI sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, memilih dan menetapkan IR Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga adalah rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas Presiden. Kita masuk ke soal yang kedua. Dalam pembentukan lembaga negara, terutama pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu, silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah D, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Perlu teman-teman ketahui, dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kita lanjut soal yang ketiga. Pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini merupakan pencerminan Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Kira-kira pasal berapakah yang tepat untuk pencerminan di atas? Dan jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Pasal 31 ayat 2. Perlu kalian ingat juga, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Contoh hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal yang keempat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat mulai tidak diberlakukan lagi di negara kita pada tanggal. Kalian perhatikan baik-baik. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawaban yang paling benar adalah A, 15 Agustus 1950. Perlu kalian ketahui, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat berlaku di Indonesia sejak berdirinya negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Jadi dapat kalian garis bawahi bahwa UUD RIS dimulai pada tanggal 27 Desember dan berakhir pada 15 Agustus 1950. Lanjut lagi ke soal yang kelima. Bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut preambul adalah bagian. Ya, silahkan kalian menjawab terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah A, pembukaan.
Preambul adalah sebutan lain atau nama lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Preambul sendiri terdiri dari 4 alinea. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Bab 9 dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai, kalian simak, kira-kira mana jawaban yang paling benar. Silakan kalian pilih terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah C, kekuasaan hakim. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 yaitu mengatur mengenai kekuasaan hakim. Lanjut lagi ke soal yang ke-7. Untuk menumpas pemberontakan DITII Jawa Barat, pemerintah melaksanakan operasi. Kalian perhatikan, silahkan kalian pilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah D, operasi pagar betis. Untuk menumpas pemberontakan DITII Jawa Barat, pemerintah melancarkan operasi pagar betis. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Ciri khas ideologi Pancasila adalah, kalian perhatikan pilihannya. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Menurut kalian, manakah jawaban yang paling tepat? Dan jawaban yang benar adalah E, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Lanjut lagi ke soal yang ke-9. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura merupakan isi perjanjian dari, silahkan kalian perhatikan. Menurut kalian jawaban manakah yang paling benar? Ya, jawaban yang benar adalah E, Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura merupakan bagian dari isi perjanjian Linggarjati. Masuk ke soal yang ke-10. Lembaga negara yang baru ada setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, kecuali. Kalian perhatikan ada kata kecuali. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Dan jawaban yang tepat adalah A, DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa lembaga negara yang baru, yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan KPU. Lanjut ke soal yang ke-11. Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini terdapat pada pasal. Kalian perhatikan, silahkan pilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah C, pasal 1 ayat 3. Bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Soal ke-12. Yang bukan merupakan hak anggota MPR yaitu, kalian perhatikan, menurut kalian manakah jawaban yang paling tepat? Silahkan kalian pilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawaban yang tepat adalah D, mengangkat duta dan konsul. Perlu kalian ketahui, hak MPR adalah pertama,
mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah memilih dan dipilih. Yang keempat, membela diri. Yang kelima, imunitas. Keenam, protokoler. Dan yang terakhir adalah keuangan dan administratif. Soal ke-13. Latar belakang keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1999 adalah. Silahkan kalian pilih jawaban terlebih dahulu. Manakah jawaban yang paling tepat? Dan jawaban yang tepat adalah E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Latar belakang dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu 1 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang kedua, adanya ketegangan yang terjadi antar parpol dalam konstituante yang berkepanjangan. Lanjut soal 14. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama dikenal dengan sebutan. Perhatikan baik-baik, silahkan kalian pilih jawabannya terlebih dahulu. Dan jawaban yang tepat adalah B. Sinkretisme. Sinkretisme merupakan sebuah proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama atau kepercayaan. Masuk ke soal 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan. Kalian perhatikan, silahkan kalian pilih jawaban terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah B. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lanjut soal nomor 16. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan berlangsung di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yaitu bertempat di. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah E. Kediaman Laksamana Maeda. Pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut soal nomor 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut, kecuali. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah E. Asas sektoral. Perlu kalian ketahui berikut ini beberapa asas aparatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Yang kedua asas tertib penyelenggara negara. Yang ketiga asas kepentingan umum. Yang keempat asas keterbukaan. Yang kelima asas proporsionalitas. Yang keenam asas profesionalitas. Yang ketujuh asas akuntabilitas. Kedelapan asas efisiensi. Dan kedelapan asas efektivitas. Lanjut lagi ke soal nomor 18. Dalam sistem check and balance di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk. Kalian simak. Kira-kira mana jawaban yang paling benar? Silahkan kalian pilih. Jawaban yang benar adalah E. Memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Dalam sistem check and balance di Indonesia,
pihak MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Lanjut soal nomor 19. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah. Kalian simak, silahkan kalian pilih jawabannya dari sekarang. Dan jawaban yang tepat adalah C. Komite Nasional. Komite Nasional ditugaskan untuk membantu presiden, karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Masuk ke soal terakhir atau soal nomor 20. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai. Ya, silahkan kalian memilih jawaban yang paling benar. Dan jawaban yang benar adalah E. Sikap ketahanan nasional. Sikap keteguhan hati dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional merupakan pengertian dari ketahanan nasional. Ya, 20 soal telah selesai saya bacakan dan telah selesai pula teman-teman menjawab. Kira-kira dari 20 soal tadi, salah berapakah teman-teman dalam mengerjakan? Untuk teman-teman yang berhasil menjawab 20 soal tanpa ada salah satupun, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingin lihat sesiap apakah teman-teman untuk menghadapi seleksi CPNS maupun P3K. Untuk teman-teman yang masih banyak kesalahan, jangan berkecil hati, terus belajar, terus berusaha, terus berlatih. Semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini dapat tercapai dan sesuai dengan harapan kalian. Yang terpenting tetap semangat, terus berusaha, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saya kira sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.